Pelatnas Timnas untuk Piala Asia 2024 sudah digelar di Turki sejak 20 Desember 2023. Tapi belum semua pemain bergabung. 6 pemain keturunan belum kelihatan batang hidungnya. Elkan Bagot, Justin Hubner, Sandy Walsh, Ivan Jenner, dan Rafael Struijk masih membela klubnya di Inggris, Belgia, dan Belanda. Lalu kemana Jordi Amat? Padahal kompetisi di Malaysia sudah selesai sejak pekan kedua Desember 2023. Sadil Ramdhani yang juga main di Malaysia sudah bergabung. Kabarnya pemain berdarah Spanyol tersebut minta waktu liburan bersama keluarga. Menarik melihat perlakuan khusus yang diberikan pelatih Sintayong kepada Jordi. Padahal pekan awal pelatnas adalah fase penguatan fisik. Ya, hanya di Timnas Indonesia seorang pemain diberikan kesempatan liburan jelang persiapan tampil di event besar. Semoga Jordi Amat bisa menjaga kebugaran fisiknya dengan perlakuan istimewa yang diberikan Sintayong. Ya guys, pagi ini gue dapat kabar bahwa Jordi Amat telah confirm izin ke Sintayong untuk menjalani terapi cedera bahunya guys. Iya, jadi bohong bahwa berita-berita yang beredar ada pengamat sepak bola yang bilang Jordi Amat lebih memilih untuk liburan daripada gabung TC Timnas di Turki. Dan sudah confirm juga bahwa di 5-6 pertandingan terakhir Jordi Amat bersama JDT, dia sudah menggunakan painkiller untuk menghilangkan rasa sakit di bahunya guys. Jordi Amat menjalani terapi bahunya di Spanyol. Dan berita terakhir bahwa Jordi Amat sudah on the way ke Turki untuk bergabung dengan rekan-rekannya di Timnas Indonesia. Jadi guys, jangan mudah percaya untuk berita-berita yang di luar sana sampai benar-benar terbukti kebenarannya ya guys. Contohnya untuk kasus Jordi Amat itu. Jadi menurut saya wajar jika Sintayong optimis bisa membawa Indonesia lolos. Tapi kembali lagi kepada para pemain. Bisa atau enggak menjalankan taktiknya. Dan bagusnya Indonesia akan full tim. Apalagi ada kabar lainnya bahwa AFC telah mengubah aturan dan mengizinkan setiap tim peserta untuk membawa pemain yang lebih banyak lagi. Jadi dari total sebelumnya hanya memberikan izin untuk membawa 23 pemain, sekarang boleh membawa 26 pemain. Nah ini kan bagus bagi Sintayong. Dia punya pilihan yang lebih banyak lagi. Jadi kita biarkan Sintayong bekerja, kita biarkan dia fokus bekerja, kita biarkan para pemain menjalani TC, kita biarkan para pemain membentuk chemistry di antara mereka, kita memberikan mereka support, nanti kita lihat permainan mereka seperti apa di Piala Asia. Jangan kita sudah mulai berdebat satu sama lainnya, mulai memberikan penilaian-penilaian yang negatif, ya, dan kemudian kita lupa bahwa Sintayong yang membangun fondasi bagi Timnas Indonesia dengan mengorbitkan banyak pemain-pemain muda. Banyak pemain-pemain yang sebelumnya kita tidak familiar, bahkan kita tidak yakin akan bisa bermain secara baik di Timnas Indonesia. Betul kan teman-teman? Dia telah membangun fondasi itu. Ya, semuanya berubah drastisnya sektor tengah. Ya, karena tengah itu dengan ketambahan Sayuri saya bilang tadi dan Ivar bersama dengan Marcelino. Nah, banyak yang mengharapkan Vano Lili Pali masuk di situ. Tapi ya pada ayah kita semua bisa inginkan dia menentukan adalah Coach Shin yang lebih tahu untuk kekuatan tim. Tapi Coach Shin sudah mengatakan bahwa dia tidak memanggil Vano karena ya itu alasan tadi, dia dari segi fisik dan sebagainya. Ya, itu urusan Sintayong, walaupun perlu untuk diperdebatkan. Tapi ya oke lah, kita serahkan semuanya. Tinggal kita menunggu. Kita juga berdua semua bermain dengan baik di Piala Asia nantinya. Dan selama berlatih di Turki ada melaksanakan 2 pertandingan melawan Libya di kota Antalya tanggal 2 dan tanggal 5 Januari awal tahun depan. Semoga semua baik-baik saja, memperlihatkan penampilan yang oke. Pasti mencari starting 11 terbaik untuk tampil di pertandingan perdana melawan Irak pada tanggal 15 Januari tahun depan. Nah, itu yang kita akan tunggu bersama. Nah. Oke, kita lihat lawan Irak kemarin Sintayong nggak berani, Iya. nggak punya keberanian. Artinya main agak negatif. Iya. Karena dia main 5 back sebetulnya. Ya. 5-3-2. Ya. Saya lihat kecenderungannya juga dia nggak akan tiba-tiba jadi berani sangat gimana di Qatar nanti lawan Irak dan Jepang. Jadi saya cenderung lawan Irak dan Jepang, Sintayong masih akan pakai 5-3-2 yang sama. 5-3-2. Formasinya. Ya. Artinya akan cenderung kuat dalam bertahan. Kuat bertahan lalu counter attack. Itu pun kalau kuat bertahan lawan Irak dan Jepang. Lawan Vietnam yang mungkin bisa berubah formasi. Apakah berani dia main dengan 4 back, 3-3, 4-3-3 atau gimana? Nah ini sebetulnya yang perlu dilihat gitu loh dari kinerja performasinya. Kalau dia
taktikalnya oke, dia ngelawan Irak, dia agak condong defense tapi nggak jalan. Iya. Counter attack-nya nggak jalan. Bola lebih sering hilang gitu loh. Defensifnya juga nggak kuat-kuat amat. Jadi agak nanggung. Dari kualifikasi yang kemarin, 2 pertandingan kemarin di November, semuanya serba tanggung. Maka akan jadi pertanyaan besar, tanda tanya besar di Piala Asia besok. Tapi dengar Bang, katanya dulu Iya. Abang yang membela ST juga Iya. awal-awal. Awal-awal lewat channel sendiri, Iya. waktu itu tahun 2020 sama 2021 awal-awal saya ngelihat gelagat yang kurang enak lah dari Indra Safri dan Yeyen Tumena waktu itu di dalam. Yeyen Tumena sebagai ketua asosiasi pelatih sepak bola. Jadi saya membela Sinteyong waktu itu. Karena menurut saya belum waktunya dan jangan saatnya. diusik. Lagi karena corona lagi ya. Iya gitu loh. Secara Oke. momen juga belum Belum. gitu loh. Belum waktunya. Iya. Tapi kalau udah saatnya untuk dikritisi ya dikritisi gitu. Ya saatnya dikritisi, saya mengkritisi, saya menagih Iya. janji itu Oke. gitu. Menagih janji Sinteyong itu. Memang sih kami juga nagih sih Bang. Federasi juga Harus nagih. dong, Bang. Harus. Itu fungsi federasi, Pak. Iya, makanya kemarin kan beliau diperpanjang sampai bulan Juni dan beliau juga sudah kasih target ke Pak Ketum, Ya. Pak Erick Thohir. Jadi kan memang ada target, jadi Ya. nggak mungkin punya target gitu ya. Kenapa kita nggak memberikan dukungan kepada Indonesia? Kita harus dong memberikan dukungan, kan kita sebangsa setanah air. Tapi saya mulai membaca komentar-komentar di sosial media banyak banget yang sepertinya ingin Indonesia ini gagal. Nah, saya bingung juga. Padahal tugas kita sebagai supporter adalah untuk mendukung agar timnas Indonesia bisa terbang tinggi, agar timnas Indonesia bisa perform sebaik mungkin. Jadi dilihat dulu permainannya. Ya kita yang penting berharap secara realistis, dan kita juga berdoa agar tidak ada pemain inti dari Indonesia yang nanti cedera, karena tentu Indonesia juga nanti jika bermain tanpa beberapa pemain inti juga akan sulit bermain secara rapi ya teman-teman. Jadi kita tunggu saja nanti perkembangan lainnya dari timnas Indonesia, dan kita berharap agar Sintayong bisa nanti menyatukan para pemain selama menjalani TC di Turki. Jadi kita sebagai pemain ke-12 kita support terus teman-teman timnas Indonesia. Lagi-lagi saya ulangi, ini mungkin udah ketiga atau 4 kalinya, mau kritik boleh, ya itu gak ada salahnya. Tapi kritiklah secara positif atau konstruktif untuk kebaikan atau demi kebaikan dari timnas Indonesia. Akmal Marhali menjadi sorotan pecinta sepak bola tanah air karena dianggap memfitnah Jordi Amat yang telat gabung pemusatan latihan TC Timnas Indonesia. Timnas Indonesia memang mengadakan TC di Turki. Rombongan skuad Garuda berangkat pada tanggal 20 Desember lalu. Meski begitu, belum semua pemain yang dipanggil langsung bergabung. Ada yang telat karena alasan masing-masing. Mayoritas karena pemain masih sibuk bersama klubnya yang menjalani jadwal padat akhir tahun. Walau demikian, ada satu nama yang menjadi sorotan, yakni Jordi Amat. Pasalnya Liga Malaysia sudah menyelesaikan kompetisi, tapi Jordi Amat tidak langsung bergabung. Akmal Marhali via akun Instagram pribadinya membeberkan alasan Jordi Amat telat gabung TC Timnas Indonesia. Disebutkan bek berusia 31 tahun ini mendapatkan perlakuan khusus karena diberikan izin liburan oleh Sintayong. 6 pemain keturunan belum kelihatan batang hidungnya. Elkan Bagot, Justin Hubner, Sandy Walsh, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk masih membela klubnya di Inggris, Belgia, dan Belanda. Lalu kemana Jordi Amat? Tulis Akmal Marhali di keterangan postingan. Maklum kompetisi di Malaysia sudah selesai sejak pekan kedua Desember tahun 2023. Sadil Ramdhani yang juga main di Malaysia bersama Sabah FC malah sudah bergabung sejak awal pelatnas. Tapi Jordi Amat masih belum datang. Kabarnya, pemain berdarah Spanyol tersebut minta waktu liburan bersama keluarga setelah menyelesaikan tugas bersama @official Johor, tegasnya. Akmal Marhali menyoroti Jordi Amat yang diberikan izin khusus oleh Sintayong. Ia pun mengkritik performa bek JDT itu karena dianggap menurun, khususnya saat kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu. Ya, hanya di Timnas Indonesia, seorang pemain diberikan kesempatan liburan jelang persiapan tampil di event besar. Semoga Jordi Amat bisa menjaga kebugaran fisiknya dengan hak istimewa yang diberikan, lanjut Akmal Marhali. Maklum, saat kalah 1-5 melawan Irak dan imbang 1-1 melawan Filipina di Pra-Piala Dunia 2026 penampilannya sangat buruk dan staminanya tidak maksimal.
Tukasnya, adapun laporan Akmal Marhali ini dibantah oleh Hamdan Hamedan. Ia menyebut Jordi Amat difitnah. Hamdan Hamedan memberikan klarifikasi bahwa Jordi Amat izin karena terapi di Spanyol karena masalah cedera bahu. Jordi Amat yang saya kenal itu adalah pemain yang ngebat ke TC walaupun belum resmi jadi pemain timnas. Itu yang saya alami sendiri Mei, Juni tahun lalu, kata Hamdan Hamedan di Instagram. Jadi begitu saya dengar ada yang mengatakan bahwa, kabarnya, Jordi minta dispensasi liburan ke Spanyol, kok rasanya ada yang janggal. Jadi faktanya Jordi itu mengalami cedera bahu, 3-4 game terakhir dia itu bermain dengan obat penghilang rasa sakit. Bos JDT menyarankan dia ke Spanyol dulu untuk terapi baru diizinkan ke TC di Turki, tegasnya. Sebab, jika tidak melakukan terapi, alternatif lain adalah Jordi menjalani operasi. Hal tersebut mustahil dilakukan karena Jordi Amat ingin membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Adapun Sintayong juga mengungkapkan bahwa Jordi Amat memang menjalankan terapi. Maka dari itu, mantan bek Espanyol tersebut terlambat gabung TC Timnas Indonesia. Untuk Jordi, memang sebelumnya sudah izin ke saya untuk terapi di Spanyol, jadi selama liga berjalan di Malaysia kemarin dia ada cedera bahu, tetapi dengan ada cedera dia tanding terus, jadi untuk terapi itu, dia datang ke Spanyol. Kemungkinan besok dia akan bergabung, tutur Sintayong di laman resmi PSSI. Kabar bahwa Jordi Amat telat bergabung ke pemusatan latihan timnas Indonesia di Turki karena berlibur bersama keluarga ternyata tak cuma diungkapkan pengamat sepak bola, Akmal Marhali. Beberapa hari sebelum Akmal mencuitkan hal tersebut, kabar soal Jordi sudah diungkapkan pengamat sepak bola lainnya, Roni Pangemanan. Ropan, sapaan karib Roni Pangemanan, dalam video yang diunggah di kanal YouTube miliknya, Bung Ropan, membeber kabar soal pemusatan latihan timnas Indonesia di Turki. Ia mengaku telah mendapat sejumlah informasi soal agenda ini dari Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, yang meninjau langsung pelaksanaan TC tersebut. Dalam paparannya, Ropan membahas sejumlah hal yang ada di TC Timnas tersebut, termasuk sejumlah pemain diaspora yang masih absen. Salah satu pemain tersebut adalah Jordi Amat. Kemudian, Ropan juga menanggapi banyaknya pertanyaan yang disebut dikirimkan kepadanya soal Jordi Amat. Memang, Liga Super Malaysia sudah libur, tapi, ia tidak langsung bergabung. Ia melakukan liburan bersama keluarga. Tapi, ia akan datang. Saya sudah tanya langsung ke Pak Waketum soal bagaimana kondisi Jordi, kata Ropan, dalam video yang diunggah 3 hari lalu tersebut. Ropan menambahkan, Amali memastikan bahwa Jordi Amat akan segera bergabung. Sudah ada komunikasi antara PSSI, tim pelatih timnas Indonesia, dan Jordi Amat. Sebelumnya, sempat muncul polemik soal alasan keterlambatan Jordi Amat bergabung dengan TC Timnas Indonesia. Polemik muncul menyusul cuitan pengamat sepak bola, Akmal Marhali. Akmal sempat melontarkan pernyataan terkait Jordi Amat yang terlambat mengikuti agenda pemusatan latihan TC Timnas Indonesia di Turki. Menurut koordinator Save Our Soccer SOS ini, hal tersebut karena Amat sedang berlibur. Kontan saja, pernyataan ini memantik reaksi warganet. Mereka tidak terima dengan pernyataan tersebut. Dari kolom komentar di postingan tersebut, mereka menilai bahwa Akmal tidak suka dengan pemain-pemain naturalisasi, termasuk Jordi Amat. Sementara, pelatih timnas Indonesia, Sintayong, membeber alasan di balik keterlambatan Jordi Amat bergabung dengan pemusatan latihan timnas Indonesia. Menurutnya, pemain berusia 31 tahun tersebut sudah minta izin untuk menjalani terapi di Spanyol. Untuk Jordi, memang sebelumnya sudah izin ke saya untuk terapi di Spanyol. Jadi, selama liga berjalan di Malaysia kemarin, ia ada cedera bahu, tetapi dengan ada cedera dia tanding terus, papar Sintayong, dilansir dari laman resmi PSSI, Rabu, 27/12. Jadi, untuk terapi itu, dia datang ke Spanyol, sambungnya. Di sisi lain, Akmal mengaku tak asal mencuit soal alasan keterlambatan Jordi Amat. Mantan jurnalis ini menyebut dirinya mendapat informasi kuat soal biang telatnya Jordi Amat merapat ke Turki. Yang pasti, saya nggak asal bicara. Ada informasi dari petinggi PSSI beberapa waktu lalu bahwa Jordi Amat memang meminta waktu untuk berlibur sebelum bergabung dengan timnas Indonesia, kata Akmal, kepada bola.net. Selain saya, informasi itu juga didapat rekan pengamat yang lain. Ia juga sudah sampaikan itu ke publik beberapa waktu lalu, sambungnya.